Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, suara masuk. Halo, tepak buruan. Saking cuma gambar speaker dan ODI. Halo, yang belum mau jalan mikro ODI. Halo, halo, halo. Suaranya. Tadi suaranya. Ada suaranya.
Tak kayak dengan. Halo. Oh ini. Tak enggak. Halo. Iya. Halo. Ya, enak berarti sih. Terhubung. Halo. Halo, masuk. Hari apa lagi? Masuk. Engki masuk. Iya, Engki masuk. Tak nyangka bisa masuk. Masuk. Suara dari Kak Adisa masuk. Setelah lagi dulu. Setelah lagi dulu. Anu. Cinta saya untuk nomor 2 berarti. Siapa tahu. Engki. Nah, sambil lalu pokok si penting bisa dulu. Tampil yang baru masih. Tenang anu. Maksudnya mau nganggu HP anu. Engki. Drop. Mencoba rahasia di situ. Tampil si Anyar. Diri si Anyar. Nyaman kapi tapi itu keberben suara nyaman. Engki. Lancar. Amin. Awal lebih bingung, tak bisa. Suara tidak ada awalnya. Ampun semakin lancar. Sinta. Meskipun tampil. Si nomor 2. Oh. Ngeranang. Si nomor 2. Tampilannya ngeranang. Tampilan apa nah? Suara Kak Adisa. Bergema. Ki olehna Sinta kan olehna anu kuliah maksudnya pakai ini nanti HP si HP na kaula bek lemah bisa baterainya juga terus kemudian suaranya kurang empuan sudah lemah pokoknya. Makanya tanya nah pakai aja ya, pakai Zoom aja dulu. Ya Pak Sadilina takut bingung. Jadi kok malah aja. Ya itu tadi Sinta saya memberitahu itu. Ibarat speaker di atas bukit Tursina. Teringat Bilal bin Rabah yang adzan pertama kali bergema luar
Hamba pikir pakai speaker. Kak Adisa yang betul. Speaker mikrofon. Aplikasinya. Amin, amin. Luar biasa sih. Bisa lebih dari apa orang nggak bisa untuk Zoom online. Satu orang cuma mon sebanyak orang harus bayar. Amin, amin. Satu orang bisa kan ngakui Amina UPN-nya Sinta kan, kuliahnya Sinta. Kan Sinta kan online, belajar online ki tak masuk aku kuliah. Ya semenep berarti. Mestinya kan pada Surabaya. Sinta kuliah di Surabaya. Ya, alhamdulillah itulah itu Sinta itu caranya. Bisa. Penemuan batu. 200 orang bisa pokoknya majer. Monse gratis satu orang cuma. Lebih baik satu. Pribadi. Jujur lebih baik satu. Allah. Beda tampilan sama WA biasa. Beda. Khususnya suara. Sinta sih tahu. Kenapa penemuan baru, nawan? Menurut Tenggul ini ke baru. Awam. Pribadi Jakarta bingung. Untuk masuk di Zoom awalnya bingung. Masalah hal baru, hal yang baru. Hal yang baru. Bisa komunikasi. Luar biasa. Bisa sampai 500 orang pokoknya majer. Mon kuliah kan sampai berapa kelas kan bisa. Kuliah Sinta kan. Ya. Jadi ke depannya pakai Zoom ya Bu Guru. Untuk jelasnya begitu enaknya. Tidak berarti acara juga enggak Sinta kan. Saya ketanggulan ke saya. Suara dari Madura ke kantor ke saja saya nih. Karena dia speaker Bilal bin Rabah. Allah.
kurang uning mana bi speaker si dari Jakarta, si dari Serang. Biasa ini. Biasa. Tak nganggu headset malah. Mun nganggu headset tambah nyaman. Punten saya biasa. Dia tak ada. Oh, Yang penting pada jelas. banyak perbedaan ini. Dari guru pribadi luar biasa. Langsung jelas. Bergema langsung ke dalam. Beda halnya WA. WA kayak halnya dari pendengaran telinga tohir. Seakan-akan telinga tohir. Seakan-akan kalau Zoom langsung batin. Bergema. Bergema ya. Amin. Headset demi le, ini headset deh. Headset, hah? Headset. Begini. Oh. Ada mana? Halo. Besar suaranya. Oh, Allah. Besar suaranya nyaman kan ini. Dari Anjing suaranya. Madura engki. Nyaman. Dari Madura ke Adis engki. Amin. Sajian bergema saya dari Madura ke Adis. Pada headset. Oh, engki. Bisa ya gue mengenai Asia yang kemarin. Iya. Apa memang belum tidur apa bagaimana? Iya, enggak apa-apa.
Apa masih dikuasai sama yang serpihan? Nggak apa-apa, penting minimal paling saponiknya seminimalnya kita tahu ilmunya, bahwa ilmu atau informasi lewat bilisan, dengan lisannya gurunya. Ini kan hanya lisan, tetapi lisan yang berilmu. Begitu. Siapa yang mendengarkan? Apabila yang mendengarkan itu adalah telinganya kepala, yang bagus. Yang menerima itu adalah telinganya kepala. Kemudian jangan hanya berhenti di situ. Sang telinganya kepala itu kemudian mengantarkan kepada telinganya pikiran. Telinganya pikiran itu dia adalah tarikat. Tarikat itu adalah jalan. Jalan untuk menuju kepada Allah. Itu tarikat yang ada di alam pikiran kita itu. Jadi kemudian jangan berhenti pada telinga kepala, dilanjutkan kepada telinganya pikiran yang mendengarkan. Setelah telinganya pikiran yang mendengarkan, untuk naik dan semakin berkualitas, bawalah itu kepada telinganya hati. Tergantung bersemayam di mana dia itu. Suara halqum, suara ilmu yang hamba suarakan ini, suara yang hamba suarakan yang banyak mengandung akan kandungan suaranya Allah yang hamba sampaikan itu, apabila itu diteruskan, tidak hanya berhenti pada telinganya kepala, tapi kemudian dilanjutkan kepada telinganya pikiran. Kalau telinganya kepala itu kan ya tidak salah, dia itu adalah benar, bisa mendengarkan bagaimana suara adzan, panggilan untuk sholat. Bagaimana telinga itu kemudian mendengar Bismillahirrahmanirrahim, misalnya begitu. Atau kemudian kita hafalkan Al-A'raf 172 itu, wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum min duhurikum wa ashhadakum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu telinga yang mendengarkan, telinganya kepala itu telinganya syariat itu yang mendengarkan itu. Telinganya syariat yang mendengarkan itu, sehingga syariatmu itu harus sholat. Bagaimana cara sholatmu? Ya kamu harus bergerak dengan takbir, mengangkat kedua tanganmu. Tapi apabila itu dilanjutkan kepada telinganya pikiran, oh iya benar kata guru,
Bagaimana caranya orang buntung untuk bertakbir kepada Allah? Nah, itu pikiran tarikat kita, ya. Tarikat kita kepada Allah. Berpikir-pikir, berzikir-zikir tentang Allah. Tak ada beda bagi Allah, bagi orang yang tidak punya kedua tangan. Apakah Allah kemudian akan menyatakan kepada hamba yang tidak punya tangan itu, engkau tak pernah takbir kepadaku? Tidak, tidak begitu. Takbir dan membesarkan akan kebesaran Allah itu tidak hanya dengan kedua tanganmu. Kan itu begitu katanya pikiran. Katanya tarikat itu kan begitu. Pikiran yang bertarikat kepada Allah kan begitu. Jadi sholatnya kita itu tidak hanya bergantung kepada badan belakang. Kalau hanya bergantung kepada badan belakang, adalah seorang hamba yang tidak punya kedua kaki, yang tidak punya kedua tangan. Maka pikiran logika kemudian mengatakan benar katanya guru, kan begitu. Allah tidak akan membedakan setiap insan manusia atau hambanya itu akan sistem syariatnya, akan sistem raganya. Pembedanya kepada Allah itu di dalam Al-Quran hanya kekaribannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, keilmuannya kepada Allah. Itulah yang membedakan kadar kualitasnya. Makanya ada nabi, ada wali, begitu. Itu. Kemudian suara hamba yang hamba suarakan, bisa dikatakan bahwa suara hamba ini adalah sebuah perwakilan dari kandungannya Allah, hamba sampaikan kepada antum, kepada sadili, gitu ya. Inilah Allah, inilah ilmunya Allah. Itu. Kemudian setelah sampai bersemayam di pikiran tadi, setelah bersemayam di telinganya kepala, kemudian dihantarkan kepada pikiran, bersemayamlah di pikiran sehingga mahfum dan maklum, benar katanya guru bahwa tidak ada beda bagi Allah. Yang membedakan itu adalah hanya kekaribannya kepada Allah. Jadi orang buntung tidak punya kaki misalnya, kemudian dibedakan dengan Allah, tidak itu. Nah, maka suara hamba yang hamba suarakan ini tidak hanya berhenti bersemayam di pikiran logika yang bertarikat kepada Allah itu, kemudian dilanjutkan kepada hati. Jadi masing-masing tiga itu perumpamaannya itu sama, ya, bahwa dia itu sama-sama punya telinga, ya makanya kan Pak Ngidinga kiate namanya kan begitu. Kan berarti punya telinga hati itu. Makanya kan katanya Allah, khatamallahu ala qulubihim, kalau sudah tertutup hatimu gitu, tidak bisa. Jadi tiga unsur itu, ya. Unsur segala sesuatu yang berkaitan dengan raga. Yang pertama, yang kedua adalah unsur di dalam diri yang berkaitan dengan pikiran, logika, mindset, pengertian, keilmuan, itu ada di situ. Tapi kalau sudah kepada hati, ya, lebur sudah itu. Keilmuan itu sudah tidak merasakan akan keilmuan itu. Jadi kita itu harus
berada pada kenyataan yang senyata-nyatanya, berada pada kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya pada setiap unsur masing-masing. Siapakah engkau? Allah. Ya, bertakbirlah engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Bertakbirlah dengan lisanmu, kan begitu. Tapi ingat, ya, ada pada ketika itu ada orang yang lisannya itu keluh atau sakit atau sariawan atau apa, ada orang bisu, kan begitu. Jadi tidak hanya pada syariat saja, tidak hanya pada badan saja. Jadi sebenarnya gampangnya itu adalah secara mutlak siapa yang mengatakan bahwa ini guru, mohon bantuannya guru, mohon bimbingannya guru, ini yang tampil yang serpihan-serpihan, yang tampil ini barang-barang yang baru. Jadi kalau bagi hamba sebenarnya kalau misalnya orang yang keras gitu ya, gitu, ya tinggal mengatakan, karena hamba sudah tahu dan mengetahui. Kok bisa tahu? Ya karena hamba sudah menjalani jalan itu. Hamba sudah mohon maaf bisa dikatakan mungkin sementara bisa dikatakan secara sepenuhnya dari alif sampai iya, ibaratnya begitulah. Sehingga bagaimana cara membuat huruf alif, bagaimana cara membaca alif, selengkap-lengkapnya hamba sudah tahu, ibaratnya begitu. Sehingga insya Allah hamba mengetahui siapa yang mengatakan itu, siapa yang mengatakan bahwa ini guru yang tampil barang-barang yang baru hanya dengan variasi-variasi yang berbeda, guru. Jadi unsur-unsur itulah kalau kita masuk kepada hakikat hati atau sudah pernah mengalami bermakrifat dengan Allah, saling kenal mengenali, saling berhadapan dengan Allah, kemudian dia itu berjalan di pasar, begitu, berjalan pada keramaian, ataupun aja ke toko, berada di Jakarta berapa tahun, misalnya. Tapi dia itu sudah saling kenal dengan Allah, sudah dekat dengan Allah karena dia itu mengikuti perintahnya. Dan itu pun dia itu ke Jakarta karena mengikuti perintah Allah. Maka menjadi wajar kemudian sekalipun dia itu begitu, ya, maksudnya sekalipun begitu berada pada kegiatan di dunia luar seperti itu, tapi di dalamnya tetap berpegang teguh kepada Allah. Nah itu karena memang jauh-jauh sebelumnya sudah saling berpegangan pada tali Allah, pada ilmunya Allah atau dengan Allah. Itu. Kalau hati yang sudah paham dan maklum akan dari Gus Dur, kelawan Allah kang moho suci, kuturan bulan rinolan wengi.
Begitu itu katanya Gus Dur. Iya. Dengan Allah kita harus saling siang dan malam, harus saling selalu berpelukan dengan Allah. Jadi gampangnya itu ya, kalau hamba yang pernah seperti itu ya, maka kemudian berpraktek kepada kegiatan dunia itu, dan itu pun misalnya kemudian dia tetap berpegang teguh kepada Allah, itu hanya kepada hiasan-hiasan luar atau hiasan-hiasan yang hanya berkaitan pada syariat, pada raga gitu. Tetapi sangat banyak persennya yang sangat banyak adalah kepada hati gitu. Ya, jadi kalau bisa di ini ya, bisa sangat ketahuan bahwa mana yang lebih banyak kandungan persennya. Ya, kalau misalnya kita banyak kandungan persennya kepada hal yang syariat, kepada hal yang duniawi, maka yang semakin dalam itu ya semakin terkurangi lah. Tuh. Jadi gampangnya kan begini. Kalau sang hati yang mana menurut Al-A'raf 172 yang tadi itu dulu terdahulu sebelum diciptakan dengan Allah, atau bahkan ketika diciptakan dengan Allah di alam ruh itu, kutiupkan rohku, yang Al-A'raf tadi itu, alastu birabbikum, benarkan aku ini adalah Tuhanmu? Ya, hamba sudah merasakan ini Allah, hamba sudah bisa melihat. Sebelumnya tidak bisa melihat, yang hamba lihat hanya Allah ketika itu. Ketika diberi mata kepala, maka kemudian bisa melihat duniawi ini. Nah, kalau mengingat kepada itu, bahwa sebenarnya disitulah bersemayam di dalam hati itu, ya tinggal kita kaji, kita iqra diri, kita membaca diri. Banyak di mana kita berada, banyak yang mana kita pakai. Hakikat makrifatkah yang kita pakai, atau hati yang berhabul milallah atau berhakikat kepada Allah yang sering kita pakai, atau hanya kepada pikiran, pada logika, yang mana ketiga unsur itu tadi ya, unsur dahir, atau yang pertama adalah unsur dahir atau unsur syariat, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan raga, ya tetaplah kita hargai, kita tempatkan kepada tempatnya. Unsur pikiran, logika yang bagusnya bertarikat kepada Allah, ya kita tempatkan tempatnya. Disinilah tempatnya. Unsur hati, nah, itu kandungan itu di hati itulah yang akan kita bawa abadi. Di situ ada kandungannya. Ada sebuah ruangan rahasia untuk bertemu dengan zat yang hakiki. Itu tidak berada di telinga kepala, itu tidak ada pada jari tangan raga. Tidak, itu tidak di situ.
dan itu juga tidak berada pada logika, tidak berada pada otak belakang. Otak belakang ini, otak belakang adalah pikiran, logika, angan-angan. Tidak berada di situ. Dia hanya berada di dalam hati. Disitulah tempat bersemayamnya untuk bertemu. Ada sebuah lorong-lorong kecil untuk bertemu dengan zat yang hakiki itu. Jadi kita tempatkan masing-masing. Disinilah raga, disinilah syariat, disinilah raga, disinilah pikiran, disinilah logika, disinilah tarekat, disinilah hakikat. Lalu kenapa kok bisa begitu, Guru? Kok bisa ketika hamba itu mempelajari bagaimana pemaknaan tentang tidur, kok masih bisa tampil yang baru atau serpihan-serpihan itu? Kita masih belum menyatakan, belum pernah, maksudnya belum pernah bertemu dengan kenyataan. Kenyataannya raga ya di sini, kenyataannya pikiran ya di sini, kenyataannya hati ya di sini. Itu ada fungsinya masing-masing. Ada ininya masing-masing. Dan kita bisa al-furqan. Al-furqan itu bisa membedakan di mana tempatnya. Jadi siapa yang mengatakan seperti itu? Ini masih muncul dengan yang unsur-unsur yang baru. Ini masih ada apa muncul yang serpihan-serpihan itu. Hanya dengan variasi-variasi yang berbeda. Misalnya, kalau hati kolbi yang sudah menuju hakiki kepada Allah, hati tapi hati. Bukan itu, dia itu tidak begitu. Dia tidak akan mengatakan itu. Dia tidak akan tertampilkan seperti itu. Kalau hati yang sudah nyata berhablum minallah, nyata dengan Allah, rinolan wengi udurang bulan, siang dan malam saling berpelukan dengan Allah. Allah itu minimal gaib. Akankah tangan raga tangan kita yang memeluk Allah? Allah itu gaib. Kadang pikiran kita juga gaib, kan begitu. Tapi kegaiban pikiran kita itu lebih mulia dengan kegaibannya Allah, sehingga yang harus mencapai kegaiban itu adalah sang hati gaib. Pikiran gaib juga, gaib itu pikiran. Karena hipnotis itu kan gaib juga. Tapi siapa yang mendorong, yang berpower ketika menghipnotis itu daya pikiran, daya ingat kita. Itu belum masuk kepada ilmu batin, masih belum. Sudah hebat begitu. Jadi minimal begini, paling
paling sedikitnya begitu. Bagaimana caranya guru supaya tidak begitu? Kan begitu. Ya, sampailah, jangan terlalu ditekan-tekan untuk supaya segera bertemu, kan begitu. Yang penting kita minimal kan sudah tahu ilmunya. Jangan seolah seperti harus target segera bertemu begitu ya. Santai saja, yang penting kita sudah tahu kepada ilmunya. Derajat kita sudah berbeda dengan orang-orang yang masih belum, kan begitu, yang masih belum mengerti, kan begitu. Santai, kita nikmati gitu ya. Kita nikmati senikmat-nikmatnya, ambil nikmat, simpan pulang abadi. Amin. Ambil nikmat, simpan pulang abadi. Jadi secara pikiran, secara tarikat, ya, secara logika, engkau tidak akan bisa merasakan seperti apa zat yang hakiki itu apabila pikiranmu masih belum pernah berpuasa. Kalau di dalam pikiranmu masih sering makan, maksudnya makan makanannya pikiran, apa yang dibutuhkan pikiran itu? Sang pikiran berpikir-pikir bagaimana caranya untuk mencapai gaya hidup, bisa punya rumah mewah, punya pangkat. Kalau angan-angan pikiran masih bercita-cita tentang keduniawian, ya tenang sajalah, kan begitu. Kita nikmati dulu di mana kita berada, kan begitu. Ya, jangan ditarget misalnya dalam satu malam kita harus bisa mencapai dan tahu harus bisa saling berpelukan. Ya, gitu. Apalagi kita, ya, kita apa ya? Bukan nabi, bukan wali, ya begitu. Ya, yang penting kita sudah tahu, ya, dari halkum suara hamba ini dengan lisan hamba ini, kan begitu. Ya. Bahas tentang keilmuan, ya, sehingga Sadili mengetahui, kan. Tapi jadi kalau hanya kepada pertanyaannya bagaimana caranya gitu ya. Ya, caranya adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya. Insya Allah orang itu akan mencapai kepada zat yang hakiki ya, ketika dia hanya lebih banyak memakai hati kolbunya. Itu ciri-ciri. Dan mutlak sangat memutus atau mengurangi minimal segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniawian. Itu ciri-cirinya sudah. Ya. Maka insya Allah orang tersebut akan sering berinteraksi dengan zat yang maha hakiki. Gitu. Jadi kalau pikiran kita masih ada kaitan nyambung, ya, cop-copan itu, ya, cop-copannya listrik yang dipakai itu adalah cop-copannya pikiran yang kita pakai, insya Allah masih belum, ya, kita masih belum, artinya masih berada bersemayam di situ cop-copannya ini. Tidak dicabut kemudian dihantarkan kepada cop-copannya hati. Apalagi orang yang masih berada pada cop-copannya dahir, cop-copannya syariat, kan begitu. Konektornya, hubungannya cop-copan itu kepada syariat masih semakin jauh itu. Itu ciri-cirinya itu. Jadi itulah yang dimaksudkan
fasadal jasad. Fasadal jasad, fasad itu musnah. Musnah. Musnah atau tiada. Jasad itu bisa memang dikatakan tidak ada atau tertiadakan atau tidak terasakan atau tidak dirasakan. Jadi kalimat terakhirnya kan seperti itu rumusnya. Rahasianya di situ. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu faqad fasada jasad. Itu mutlak sudah jelas. Ya. Jadi kok masih tampil ini guru? Ya insya Allah mohon maaf, mohon ampun, hamba sudah mengetahui siapa yang mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal raga. Yang nomor 2 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, logika yang ada pada kepala. Itu. Kalau hati mutlak, insya Allah tidak akan begitu. Secara bukti dahir, secara kenyataan, misalnya dibahas, wahai segala sesuatu yang berkaitan dengan raga. Misalnya, apakah engkau masih butuh kepada sebuah makanan? Oh iya guru, kalau saya nggak makan lapar lah. Ya nikmatilah makanan itu. Wahai hamba yang berada pada pikiran, logika, mindset yang bertarikat kepada Allah, apakah engkau butuh kepada sebuah kemewahan dunia? Loh iya guru, kalau saya nggak punya rumah, ya gimana saya mau berteduh guru, kehujanan, kepanasan saya guru. Ya kita nikmatilah itu tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Ya, tapi kenikmatanmu itu berada nikmat di kenikmatan itu, di kenikmatan pikiranmu itu. Jangan pernah kau menjangkau kepada zat yang hakiki yang berada di dalam hati pengantarnya. Nah itu. Kalau cop yang nomor 1 yang berkaitan dengan raga kau buka, sudah tidak kamu pakai. Kalau cop yang kedua yang berkaitan dengan pikiran, sudah tidak kamu pakai. Dia itu secara otomatis akan hanya berkaitan dengan Sang Maha Pencipta yang hakiki, yang abadi itu. Nah, di situ berkutatnya. Dan itu pun sekalipun hanya kamu pakai 1 cop itu, kamu masih perlu ikhtiar, kamu masih perlu ilmu, kamu masih perlu pembimbing kepada orang yang sudah berpegang kepada Allah. Inilah Allah. Nah, seperti ini Allah. Ini Allah. Ini Allah. Nah, itu masih butuh itu. Seperti ini Allah. Ya. Ini Allah ini Allah. Itu. Bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim atau misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Ya apa? Ya Hayyu, ya Khaliq misalnya. Itu kan hanya namanya. Hanya namanya. Ya Khaliq yang Maha Pencipta. Kalau gurunya itu kalau tentang kinerja hati, tentang cop-copan yang ketiga itu yang
yang hanya dipakai. Inilah Allah. Seperti ini Allah. Ini pokoknya ini langsung. Maksudnya mobil itu adalah keterangan dengan bukti nyata. Kan sudah hamba kabarkan kemarin bahwa ini korek kata-kata dengan kenyataan. Keterangan dengan bukti nyata begitu. Ini loh korek yang begitu. Nah, koreknya ya ini. Ya, suara hamba menyampaikan bahwa ini loh korek kan begitu. Ilmunya itu maksudnya. Tapi koreknya ada nyata. Nah, ini loh Allah kan begitu. Ini bukan katanya. Ya. Jadi sekalipun satu cop yang sudah kita pakai, cop yang ketiga atau cop hati itu pun kita masih butuh pembimbing, ya, atau minimal dibutuhkan sebuah ikhtiar atau usaha untuk mencapai kepada zat yang hakiki itu. Iya. Harus. Nyata. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang katanya orang gila gitu maksudnya. Ya, kalau menurut pikiran mereka ya dia itu gila begitu. Tapi kalau menurut hatinya mereka yang gila itu, dia itu gila, hanya gila dalam rangka berikhtiar untuk mencapai kepada Allah. Tapi pada umumnya orang, ya nggak umum lah orang itu. Biasanya orang itu bekerja, nggak bekerja, begitu. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap harus berada pada ambil nikmat simpan pulang abadi. Apapun itu adalah siapa yang mengatakan ambil nikmat simpan pulang abadi, misalnya sang segala sesuatu yang berkaitan dengan raga. Ingat, ada abadi. Berarti kita harus terus-menerus bersambung, jangan hanya berhenti di situ. Ambil nikmat simpan pulang abadi. Siapakah yang mengatakan itu? Misalnya yang mengatakan itu adalah sang tarikat yang bertarikat kepada Allah, yang bersemayam di dalam pikiran pada otak belakang kita itu. Ambil nikmat simpan pulang abadi. Ya, jangan hanya berhenti di situ. Kita lanjutkan, ya, kepada sang hati. Nah, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus bertemu dengan kenyataan. Kita harus berada dalam sebuah kejujuran yang sejujur-jujurnya. Kita harus berada dalam kesungguhan yang kesungguh-sungguhnya. Siapakah engkau sesungguhnya? Siapakah engkau yang sejujur-jujurnya? Aku adalah hamba, adalah telinganya kepala, hamba adalah raga. Ya wajarlah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan raga itu ya harus makan, ya harus minum, ada buka puasa. Begitu, berpuasanya dalam rangka berikhtiar, melatih diri. Besok ketika di kuburan tak ada itu makanan. Prakondisi, latihan. Kan begitu itu. Latihannya kan begitu.
Mana ada besok di kuburan itu makanan dan minuman? Kan berarti sebenarnya kita dilatih ke sana. Sebenarnya kita itu dilatih tidur. Nah, itu maksud. Jadi harus bertemulah dengan kenyataan, bertemulah dengan kejujuran, bertemulah dengan kesungguhan yang kesungguh-sungguhnya. Siapakah kau? Kan begitu. Kalau kenyataanmu adalah raga, ya tidak apa-apa, tidak salah. Tapi harus bisa ambil nikmat, simpan pulang abadi. Siapakah engkau? Hamba adalah sebuah pikiran yang bertarikat kepada Allah. Ingat-ingat harus ambil nikmat, simpan pulang abadi. Siapakah engkau? Hamba adalah hati yang berikhtiar kepadamu, ya Allah. Harus ambil nikmat, simpan pulang abadi. Sama. Jadi sekalipun kita pakai satu cop, ya, satu copan listrik itu hanya satu yang kita pakai, yang nomor 3, dibutuhkan sebuah ikhtiar untuk mencapai kepada satu Allah. Siap apapun itu. Siap. Yang penting kan kita sudah tahu. Berarti alhamdulillah, ya, alhamdulillah raga kita, syariat kita, ya, ambil nikmat, simpan pulang abadi, ada banyak kandungan kepada Allah. Tidak semakin memperbanyak kepada unsur-unsur syariat belaka saja. Tidak hanya semakin memperbanyak kepentingan mencari makanan dan minuman atau duniawi. Kan di situ tidak apa-apa kita nikmati. Di mana kita berada, ambil nikmat, simpan pulang abadi. Hamba adalah sebuah pikiran, guru. Ya, tidak apa-apa. Pikiranmu yang bertarikat kepada Allah, yang berjalan mau menuju kepada Allah, ambil nikmat, simpan pulang abadi. Dengan sebuah kesadaran, kan sudah hamba sering sampaikan bahwa pikiranmu itu tak usah sampai kau mati. Tua kau ngaloleh, tak usah kau ngaloleh. Ketika banyak pikiran kau tak bisa berpikir, tak bisa konsentrasi. Dengan seperti itu kita sudah bersyukur, tahu sudah. Oh iya benar katanya guru ini kan begitu. Alhamdulillah kita sudah tahu. Alhamdulillah kita sudah berilmu kan begitu. Sang pemikiran itu bertarikat sudah kepada Allah. Dia itu kan mengandung sebuah tujuan. Pikiran itu mengandung sebuah misi, mengandung sebuah cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya tidak hanya kepada dunia saja. Ya dunianya misalnya 40% lah. Cita-citanya kepada Allah 60%. Yang benar, bukan malah terbalik. Pikirannya yang nyambung kepada cop-copan dunia 60%, kepada Allah 40%. Ya tidak akan bisa kau abadi nanti. Tak bisa. Tak bisa. Jalanmu akan terputus. Di mana terputusnya? Ketika pikiranmu konslet, ketika pikiranmu banyak pikiran. Kamu tidak bisa berpikir ketika itu. Ketika tua kamu ngaloleh. Banyak lupa. Ketika di kuburan kamu sudah tidak ada ikatan abadi dengan Allah. Baik. Makanya kan kemarin sudah hamba sampaikan bahwa
sekalipun kita tidak bertemu abadi dengan Allah di dunia ini, sekalipun ya, sekalipun kemudian kita tidak bertemu abadi dengan Allah ketika di dunia ini, tapi karena kita itu berikhtiar, sangat bersungguh berikhtiar, besok di hari akhirat itu kita pasti, karena jalan kita sudah begitu. Anu, lakon. Aman. Coba nyaman, Pak. Hah? Yo, materi. Monolena kontakan mana aja yang monolena HP. Saya yakin. Ini kopi. Ya, mau ndak? Lagi pesan kopi. Kan kami yang kan yolok itu
Elapone. Malam aja. Ya. Biasa. Ini kedua Ada 3 ini. naik kirian. Kirian. Malam-malam. Oh iya. Iya, Mayu. Ya, ya, ya.
Iya.